Shalom Bapak Ibu. Lebih suara saya masih keras. Shalom saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian. Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita pada pagi siang hari ini. Lihat kiri kanan dulu, ada senyumnya enggak? Kalau belum senyum, ayo senyum. Bilang. Ya, semua ada sukacita ya. Puji Tuhan. Ya, makasih. Oke, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema apa Bapak Ibu? Tadi sudah disebutkan WL? Oke, baik. Kita akan belajar ini tentang terobosan kembali. Bapak saudara excited? Terima kebenaran firman Tuhan, semangat? Katakan yes. Oke, puji Tuhan. Bapak saudara sekalian, kita lihat keadaan saat ini sekarang sungguh-sungguh amat tidak baik ya. Kita sudah mendengar berita bahwa minyak bensin sudah naik ya, banyak orang demo ya. Karena naiknya juga bukan 500 perak Bapak Ibu, tapi sudah naiknya udah 3.000 ya. Sudah menyentuh angka 10.000 untuk Pertalite dan yang lainnya naik juga. Kita melihat bahwa keadaan sekarang bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Gak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita merenungkan lewat kejadian demi kejadian yang kita boleh lihat saat-saat ini bahwa kita harus bersyukur bahwa kita sudah menikmati berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Apa yang telah terjadi di belakang kita ya, yang kita sudah lalui ya di dalam kehidupan kita, kalau bukan karena berkat dari Tuhan, karena siapa lagi Bapak Ibu? Ya. Kemarin-kemarin sulit nggak kehidupan? Sulit. Kita bisa lewatin nggak? Bisa nggak kita lewatin Bapak Ibu? Bisa. Sekarang sulit nggak? Bisa kita lewatin nggak? Amin. Oh yang amin Bapak Gembala dong. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak setengah-setengah. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Sebagaimana Tuhan menyertai di mana kesulitan-kesulitan kita yang lalu-lalu, Tuhan juga akan menyertai kita ke depan. Amin. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Sudah lihat bangsa Israel? Bagaimana Tuhan Allah menyertai bangsa Israel dari tanah Mesir. 430 tahun bangsa Israel ada di tanah Mesir. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu untuk meninggalkan 430 tahun. Ya, itu aman gak 430 tahun? Nyaman gak? Wow. Ya. Tapi Tuhan bawa keluar dari bangsa Mesir. Ya, untuk terima janji Tuhan di tanah Kanaan. Allah bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 430 tahun di Mesir. Dibawa melewati padang gurun selama 40 tahun. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah menyertai gak bangsa Israel? Dia sertai. Kurang apa? Tiang awan di siang hari. Tiang api di malam hari. Apalagi? Roti mana? Ya, kelaparan kan dikasih Tuhan roti mana. Makan sampai kenyang. Mengeluh gak bangsa Israel? Mengeluh kok roti ini terus sih. Apa yang Allah lakukan? Dikasih burung puyuh. Ya udah nih, tak kasih daging. Kurang baik apa Allah? Kasut jubahnya gak ada yang rusak. Bayangin, kita tiap hari kalau udah jebol sepatu ganti kan. Perasaan baru beli 2 bulan 3 bulan udah ganti. Bangsa Israel, firman Tuhan katakan kasutnya tidak ada terkoyak sekalipun. Allah kita hebat, amin. Sebagaimana Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga Allah kita yang kita sembah saat ini. Ya. Kalau orang bilang hari ini kesulitan, yes, gak bisa kita pungkiri. Anak Tuhan bilang yes sulit. Tapi iman kita berkata bahwa Allah kita yang dulu juga bilang orang-orang bilang sulit, tapi bisa memberikan sesuatu kepada saya, berkat-berkat yang luar biasa kepada saya, begitu juga nanti ke depan kita.
semua akan Tuhan cukupkan. Amin. Haleluya. Jadi harus semangat Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang breakthrough, terobosan ya. Saya akan membawa kita ke satu perikop kebenaran firman Tuhan yang familiar Bapak Ibu. Bagaimana murid Tuhan Yesus dibawa dari mujizat kepada badai. Dan kita akan melihat apa yang terjadi di judul perikop itu. Markus 6 ayat 34 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Yuk, boleh di next deh kita baca. Nah, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yuk buka Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja, boleh buka Alkitabnya yang kelihatan di ke depan. Saya sudah menyiapkan. Kalau tidak jelas berarti harus buka Alkitabnya yang ada di HP boleh, yang ada di Alkitab utuh juga boleh ya. Yuk baca ayat 34, suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang gembala. Lalu 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, tempat ini sunyi dan hari sudah 36. Suruhlah mereka pergi. Oke, stop sampai di situ dulu. Kita bahas Bapak Ibu, 3 ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian ini terjadi, peristiwa ini terjadi saat musim dingin Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara lihat ayat firman Tuhan di ayat 36, di situ murid-murid Tuhan Yesus katakan apa? Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Murid-murid Tuhan Yesus peduli sama orang yang banyak itu. Kita bisa gambarkan, Tuhan ini dingin banget loh. Udah malam pula, suruhlah orang-orang ini cari makan. Di sekitar-sekitar sini saja. Begitu pedulinya murid-murid Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak itu. Apa yang kita perlu pelajari Bapak Ibu dari 3 ayat ini? Di tengah situasi krisis Bapak Ibu, sulit, kita harus memikirkan orang lain. Yang setuju sama saya katakan amin. Jangan pikirkan kita, saya. Kita mau belajar dari perikop ini. Murid-murid Tuhan Yesus juga kelaparan juga, sulit juga. Tetapi dia memikirkan orang banyak. Kenapa saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu? Kita memang sulit hari-hari ini. Tapi kita harus belajar, kita mengubah paradigma kita. Bahwa masih ada loh orang yang lebih sulit dari kita. Saya mau tanya, masih ada gak orang yang lebih sulit dari kita? Masih. Banyak. Sangat-sangat sulit. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, makanan cukup. Bahkan bisa lebih, bisa nambah. Bersyukur, katakan bersyukur. Ya Bapak Ibu, begitu pedulinya murid-murid Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Ya. Ketika kita memikirkan bahwa masih ada ya orang yang lebih sulit dari saya. Dan kita bersyukur, disitulah iman kita akan bertumbuh. Amin. Ya Bapak Ibu, yuk ayat 37. Baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Oke. Ayat ini kita belajar Bapak Ibu. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Sekali lagi. Jangan pernah hitung-hitungan sama Ada gak Tuhan hitung-hitungan sama kita? Gak ada. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Murid Tuhan Yesus katakan,
Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Harus kami nih yang beli. Padahal perintah Tuhan Yesus jelas di situ, bahkan pakai tanda seru. Kamu harus memberi mereka makan. Lucu ya, agak ironi ya. Murid-murid Tuhan Yesus kan tadi peduli kan. Tuhan Yesus suruh mereka cari makan di sekitaran sini. Lihat ya, luar biasa Tuhan Yesus. Gak usah kamu suruh mereka pergi. Kamu yang beri makan. Terkadang kita juga pernah kejadian seperti itu kan. Duh Tuhan, enggak deh. Jangan saya deh yang melayani. Jangan saya deh yang bertugas. Tuhan Yesus katakan, kamu yang bertugas. Ya, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Ikut Tuhan itu harus bayar harga. Ikut Tuhan bayar harga enggak? Halo? Bayar. Harga itu apa? Waktu, tenaga. Enggak sedikit juga uang juga keluar, benar enggak? Benar. Bayar harga. Enggak ada yang ikut Tuhan enggak bayar harga. Bayar harga. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Kasih itu kasih itu baru kerasa ketika sakit. Kasih sejati itu baru kerasa ketika itu sakit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bilang, wah aku mengasihi dia. Tapi engkau belum pernah tersakiti. Itu kasih pura-pura. Kasih yang sejati pasti sakit. Yes? Atau enggak juga. Benar gak sih? Sakit. Itu kasih yang sejati. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Sakit gak Tuhan Yesus? Sakit. Gimana gak sakit? Yang dia tebus itu adalah orang yang nendang dia. Yang ludahi dia, yang cambuk dia. Kurang sakit apa? Tapi itulah bentuk kasih daripada Tuhan. Sekali lagi, jangan hitung-hitungan sama tuh. Makanya Bapak Ibu, ini keluar dari perikop ya. Makanya ada judul perikop bahwa orang kaya tuh sulit untuk masuk surga. Rata-rata, ini rata-rata ya Bapak Ibu ya. Orang kaya tuh pelitnya bukan main. Saya jujur aja Bapak Ibu. Makanya kalau minta Tuhan saya mau kaya. Lihat hatimu udah siap belum? Jangan sampai udah Tuhan buat kaya jadi pelit. Karena saya suka sama orang yang kayaknya nanggung-nanggung gitu. Ngerti gak Bapak Ibu? Gak kaya-kaya banget tapi ya nanggung. Nah itu orang suka memberi itu biasanya. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti akan lihat deh kehidupan. Saya udah lihat. Mana yang orang kaya banget. Tapi ada yang kayaknya nanggung. Wah ini orang, ada ya. Tapi nggak gimana-gimana juga kayaknya nggak glamor nggak apa. Nah itu orang suka memberi itu. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan kita ngomong, Tuhan saya mau kaya. Ke depan nanti kita pelit, ngapain. Mending yang biasa-biasa aja tapi kita suka memberi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kita menyadari bahwa ini semua pemberian Tuhan, benar nggak? Bisa nggak diambil sekejap? Bisa. Tuhan nggak ngambil kalau bilang, wah Pak Pendeta Tuhan bisa ambil sekejap. Gimana Pak Pendeta? Kan harta saya banyak, gimana sekejap? Engkau dibuat sakit, masuk rumah sakit, tanya Kak Golda, berapa biayanya? Habis semua. Kalau nggak pakai asuransi. Udah, jual aja semua. Ya kan? Apalagi? Kesehatan nomor 1, benar kan? Tapi kalau kita ada saat ini, segar bugar, ya, kita harus bersyukur. Ya, jangan berharap sama manusia.
Dia tidak akan membantu kamu. Ya, jangan berharap. Berharap hanya sama Tuhan. Ketika berharap sama Tuhan, Tuhan akan pakai orang yang nggak pernah kepikiran sama kita nih bahwa dia akan bantu kita. Ya. Amin. Saya Bapak Ibu Saudara sekalian dibantu orang bukan karena saya merencanakan dia bantu saya. Bukan orang yang saya pikirkan dia yang akan bantu saya Bapak Ibu. Marah orang yang bantu saya itu adalah orang yang udah lama nggak berhubungan sama saya. Tapi dia yang bantu saya. Saya bisa ada sampai saat ini. Bekerja di tempat saya. Bukan karena orang dekat. Bukan karena orang gereja. Orang yang jauh. Bahkan gak seagama dengan kita. Dia yang menolong saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berharapannya sama Tuhan. Mungkin apa yang kita harapkan tidak kita dapat. Tetapi apa yang kita dapat itu lebih besar dari apa yang kita harapkan. Amin. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu berharap apa sih? Saya berharap ini. A, Pak Pendeta. Ternyata yang kita dapat adalah B. Dan B itu adalah lebih besar dari A. Itu kok yang terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan. Ya. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. 38, yuk baca. 38. Yuk 3, 2, 1, ya. Tetapi ia berkata kepada mereka. Ya. 5 roti, 2 i. Mau kasih makan berapa orang? 5.000 orang. Ini kita kayak sekolah minggu ya. 5 roti, 2 ikan. Nih, Gladys guru sekolah minggu. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang. Sisa 12. Ya bakul, ada yang bilang keranjang. Ya itulah pokoknya. Sisa 12. Nah, tadi ayat firman Tuhan katakan berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa kata Tuhan Yesus. Sesudah diperiksa kata muridnya ada 5 roti 2 ikan. Breakthrough, terobosan, mujizat selalu dimulai dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya. Mujizat itu terjadi dimulai dari apa yang kita miliki saat ini. Bukan milik orang lain. Bukan dari luar, dari yang kita miliki saat ini. Ya. Jadi apa yang kita pelajari? Jangan kita fokus sama masalah saja. Tetapi fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Terobosan dimulai dari apa yang kita miliki saat ini. Apa yang dimiliki ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang? 5 roti 2. Ya. Apa yang kita miliki saat ini? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Gak usah sebutin satu-satu. Tuhan saya punya ini Tuhan. Saya punya ini. Dari apa yang kita miliki, Tuhan akan buat terobosan. Mungkin terlihat, aduh kecil. 5 roti 2 ikan kecil gak? Kecil. Kalau di Alkitab bilang, Tuhan ada berapa yang ada padamu ketika diperiksa sama murid-muridnya? Ada 5.000 kotak nasi catering Tuhan. Nah itu udah terlalu besar. Ya, udah tinggal dibagi-bagi satu. 5 roti 2 ikan, kecil gak? Kecil. Jadi apa yang kita miliki mungkin kita pandang, kecil. Gak. Tuhan Yesus akan buat terobosan dari hal yang kecil tersebut. Yes. Jadi Tuhan, aku gak bisa breakthrough Tuhan. Gak bisa ada terobosan, gak bisa ada mujizat Tuhan kalau keadaanku begini. Kalau aku masih sakit Tuhan. Gak ada. Justru karena sakit itulah Tuhan akan membuat terobosan. Makanya firman Tuhan gak pernah meleset. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Ya, mujizat selalu dimulai dengan apa yang kita miliki. Yuk 39 yuk. 39. Yuk baca 3, 2, 1 ya. Lalu ia Oke 40. Maka duduklah mereka kelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Yuk kita belajar dari ayat ini. Apa yang kita perlu belajar Bapak Ibu? Terobosan, mujizat itu jangan buru-buru. Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lambat. Semua ada waktunya. Ketika 5 roti 2 ikan dikasih tahu ke Tuhan Yesus, nih Tuhan ada 5 roti 2 ikan. Kalau Tuhan Yesus mau langsung cepat buat mujizat bisa gak? Bisa, nih langsung bagi. Gak habis. Nah itu mujizat kan? Tapi Tuhan bilang apa di ayat ini? Tuhan Yesus bagi kelompok 150. Bapak Ibu Saudara perlu tahu ya, kejadian ini belum ada pengeras suara Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara pernah lihat 5.000 orang tuh seberapa banyak ya kira-kira 5.000 orang? Satu lapangan bola mungkin ya 5.000 ya. Pernah nonton konser kali ya 5.000 orang. Nah kira-kira nih Bapak Ibu Saudara sekalian. 5.000 orang dalam suatu istora gitu. Istora muat kali ya. 5.000. Pasti ngos-ngosan gak? Ngos-ngosan. 5.000 dibaginya berapa? 100, ada yang 50 orang. Ya. Mujizat Tuhan, terobosan Tuhan itu gak pernah buru-buru. Step by step. Tapi orang Kristen sukanya instan. Buru-buru. Maunya, wah cepet. Ya, kita belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Step by step terobosan itu terjadi. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di peristiwa 5 roti dan 2 ikan, mujizatnya itu yang mana? 5 roti 2 ikan kah? Atau 5.000 orang kah mujizatnya? Yang bilang mujizatnya adalah di 5 roti dan 2 ikan, angkat tangan. Wah, Ibu Gembala doang sama Rini. Yang bilang mujizatnya 5.000 orang, angkat tangan. Ini yang gak angkat tangan berarti kagak tahu apa-apa. Ya. Mujizatnya ada di mana? Ayo jawab, ini kagak ada benar salah Bapak Ibu. Ini kita juga masih dikit kok, gak rame. Bapak teriak aja. Ada yang bilang dua-duanya. Kak Golda? Dua-duanya. Gladys? Hah? 5 roti 2 ikan. Oh tadi gak ngangkat tangan nih. Ya terlambat. 5 roti 2 ikan. Betul ya? Tina 5 roti 2 ikan atau 5.000 orang mujizatnya? Hah? 5 roti 2 ikan? 5.000? Wah Tina malu-malu nih Tina. Jangan malu-malu Tina. Mas Wan kasih tau jangan malu-malu. Mujizatnya itu ada di 5.000 Bapak Ibu. 5.000 orang. Itu mujizatnya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau gak ada 5.000 orang, ada mujizat gak? Nah. Orang tuh lihat, wah 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizatnya. Enggak, 5.000 orang. Ngumpulin 5.000 orang, dipisah 150. Itu mujizat gak? Mujizat Bapak Ibu. Jadi kita jangan berpikir, wah baca, wah dipisah 150. Oh iya, gampang ya. Kalau ada mic sih gampang. Ayo semua, kiri, kanan, wah gampang. Bayangin pisahin 50, 100. Itu mujizatnya. Nah, saya mau tanya, perkawinan di Kana. Air menjadi anggur. Mujizatnya di yang mana? Air menjadi anggur atau perkawinan di Kana? Wah udah pintar Bapak Gembala. Perkawinan. Tadi dua-duanya ya. Kak Golda dua-duanya ya. Udah pintar. Berarti mujizatnya apa? Kalau nggak ada perkawinan, air bisa berubah nggak jadi anggur? Kenapa? Pak Pendeta kok bilangnya perkawinan mujizatnya? Bapak Saudara sekalian. Menyatukan dua orang ya yang adatnya berbeda,
terus janji kepada Allah untuk setia sampai mati. Itu mujizat nggak? Halo, mujizat nggak? Mujizat. Nggak ada yang mudah menyatukan orang Sabu dengan orang Medan. Jangan, wah, puji Tuhan. Susah, mujizat bisa satu. Sabu. Mujizat nggak kalau bersatu? Mujizat. Jangan, gampang, sama-sama timur. Sabu, Medan juga. Campur Aceh. Sering gontok-gontokan. Mujizat. Bisa bersatu. Sabu, Jawa. Kak Golda, Kak Farel. Bisa bersatu sampai saat ini. Mujizat. Ya, itu fokus kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah ngerti ya? Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita tidak bisa buru-buru. Semua sesuai waktu tuh. Ya, yuk 41. Yuk, baca 41. 3, 2, 1, ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Apa yang kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan Yesus memberkati apa yang tidak cukup. Tuhan Yesus memberkati apa yang tidak cukup. Ya. Sekarang kita mungkin merasa tidak cukup. Tuhan, penghasilanku tidak cukup. Apa yang kuhasilkan selama 1 bulan tidak cukup. Tapi lewat kebenaran perikop ini kita belajar Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di gereja. Apa yang tidak cukup itu kita harus belajar mengucap syukur. Ya. Bensin naik, apakah gaji kita naik? Nah, tergantung. Tetapi kenyataannya gaji tetap sah. Secara ini cukup atau tidak cukup? Tidak cukup. Fair-fairan aja. Orang naik kok kebutuhan. Tapi pendapatanku tidak naik. Ini secara ekonomi nih. Pasti kurang atau lebih? Makin kurang. Mungkin pas keadaan zaman dulu pas. Makin ini naik kebutuhan. Bukan pas lagi, kurang kan secara ekonomi. Tapi ingat kita belajar, jangan hitung-hitungan sama tuh. Hitungan Tuhan sama hitungan kita berbeda. 1 tambah 1 berapa Odan? 2. Tapi bagi Tuhan Yesus 1 tambah 1 bisa jadi 11. 5 roti 2 ikan, 5 tambah 2 tuh 7. Kasih makan 5.000 orang, coba. Di mana hitung-hitungan matematikanya? Dulu waktu kita kecil ya, mungkin Gladys ceritain ini, mungkin anak-anak berpikir, tuh ikan disuir-suir kali sama Tuhan ya. Disuir kecil-kecil ya. Kecil-kecil pun ikan apa sih? Kecuali ikan blue marlin, nah itu kan gede ya. Ya kali anak kecil bawa, kan ini ceritanya kan dari anak kecil kan. Kasih ke murid Tuhan ini nih, Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus nih ada 5 roti 2 ikan. Nah, ada yang bilang ikan mujair. Nah, sekecil apa tuh mujair? Dibagi 5.000 orang. Mau disuir. Ada yang dapat kepala ya. Kepalanya diambil, buntutnya. Coba Bapak Ibu Saudara coba bayangkan kok bisa ya. Kalau kita bayangkan terus gak masuk akal.
Tapi itulah Tuhan Yesus kita. Ya. Apa yang tidak cukup, Tuhan akan cukupkan. Bahkan tadi kan pujian tadi, sisa 12. Itu bisa terjadi nggak dalam kehidupan kita? Amin. Tuhan, gajiku cuma 1 juta. Aduh, bensin ini, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Aduh, gimana nih Tuhan, aduh. Itu udah hitung-hitungan kasar kita nih. Apalagi kan kita sekarang udah diajarkan, ayo bagi nih 10%, 20% untuk ini, invest itu, invest ini, invest. Buat belanja, kenyataannya tetap aja, wah pengen beli ini nih, beli. Ah, ini. Ah, ya habis. Ya. Nggak ada itu. Ya. Mau, wah dompetnya dipisah, wah ada skat-skatnya. Yang ini buat jajan, makan, ya, bensin, wah. Terus apa lagi? Belanja bulanan dan lain-lain, sakit. Wah, masih ada nih sakit, ambil. Masih ada nih. Bapak saudara kita dari kecil memang diajarin dari SD kan ada kan buku tabungan. Wih. Tulis ya anak-anak buku tabungan. Wah, nabung 5.000. Wah, uangnya ditaruh di tengah buku, bener kan? Somai nih. Wah, ambillah buku. Ya, nabungnya. Ya Bapak Ibu. Oh kita jago nabung ah. Kita udah punya mall kali satu masing-masing. Ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian saya mau kasih tahu. Cukup gak kita sampai saat ini? Cukup. Bahkan kita bisa bilang lebih dari cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bilang, wah kalau cukup tuh kalau saya punya mobil 10 itu cukup. Kalau saya punya motor 15, 10 saya rental jadi 25. Wah itu cukup. Wah. Ingat yang tadi kita belajar. Masih banyak orang yang lebih kurang dari kita Bapak Ibu. Ya. Yuk kita belajar. Ya. Cukup. Pasti Tuhan akan cukupkan. Ya. Tuhan memecah-mecahkan dan membagikan kepada muridnya roti-roti tersebut. Nah, perhatikan ya. Coba baca sekali lagi ya 41. Saya mau kasih tahu rahasia di balik 41 ini. Yuk, 3 2 1 ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Stop sampai situ. Tuhan di situ melakukan apa? Memecah-mecah. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Terobosan mujizat terjadi ketika hatimu akan dipecah-pecahkan sama Tuhan. Ini agak berat nih, tapi ini rahasianya. Mujizat itu 5 roti 2 ikan terjadi ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan kan. Ya. Terobosan, mujizat akan terjadi dalam hidupmu ketika hidupmu akan dipecah-pecahkan sama Tuhan. Yang gak mau dipecahkan berarti gak akan terima mujizat. Yang gak mau dipecahkan berarti tidak akan terima terobosan. Dipecah-pecahkan. Sakit hati. Aduh Tuhan gak mau saya begini. Tuhan pecahkan. Mau terima terobosan kan? Tuhan pecahkan. Pecah, 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 pecah sampai hancur. Baru disitulah terobosan terjadi. Mujizat terjadi. Mau apa? Pecahnya. Cari kerjaan susah banget Tuhan. Aduh yang itu udah dapat kerjaan. Aduh itu udah dapat kerjaan 1 angkatan sama saya. Waduh itu udah 2 tahun kerja. Aduh Tuhan. Saya masih gini-gini aja nyari gak dapat-dapat. Tuhan pecah, pecah, pecah terus. Sampai ingat waktunya Tuhan terjadi. Kita akan terima terobosan Tuhan, mujizat Tuhan. Sakit. Aduh gak sembuh-sembuh Tuhan. Aduh. Sakit, pecah. Aduh Tuhan, saya disakitin orang mulu. Aduh, saya sulit banget cari jodoh. Udah dapat, aduh nggak dapat.
Aduh nggak cocok-cocok, pecah. Tuhan pecah, Tuhan pecah, Tuhan pecah, Tuhan pecah. Sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Dan sampai kita bisa bilang itu cukup. Apa pekerjaan kita? Sakit kita yang gak disembuhkan Tuhan. Cukup. Ya, harus mengucap syukur. Keputusan hidup menghasilkan berkat dalam hidup. Ya. Berkat itu tersembunyi di dalam suatu pergumulan, Bapak Ibu. Ya. Setiap Tuhan memecahkan kita, membentak kita, menempatkan kita dimanapun yang kita merasa, aduh Tuhan kenapa di sini sih? Di musim yang tidak baik, percayalah Tuhan akan tetap memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu. Ingat loh, berkat yang kita terima saat ini bukan hasil tangan kita loh. Tapi itu hasil dari tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Berkat yang kita terima itu bukan hasil dari tangan kita. Tangan Tuhan. Bisa gak kita berupaya sekeras mungkin kerja 24 jam tapi gak menghasilkan? Bisa. Sangat-sangat bisa. Tapi kalau kita bisa menghasilkan sesuatu walaupun sedikit, itu adalah berkat tangan Tuhan. Amin. Yuk ayat 42 baca yuk. 42. 3, 2, 1 ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kita bisa kelola. Ya. Buat apa Tuhan kasih banyak-banyak tetapi kita tidak bisa mengelolanya? Halo? Buat apa? Tuhan, saya mau 10 motor Tuhan. Buat apa Tuhan kasih 10 motor tapi 9-nya gak pernah diservis? Terbengkalai, hanya bisa pegang 1. Halo? Tuhan akan kasih kepada kita masing-masing nih sesuai dengan apa. Saat ini kita terima apa? Oh, saya terima 1 rumah ngontrak nih, gereja kita nih ngontrak. Berarti Tuhan lagi kasih kita ini karena Tuhan tahu kita bisa mengelola ini. Amin. Tuhan, saya masih kerja di sini. Tuhan, kenapa sih saya nggak kerja di daerah situ yang gedungnya 100 tingkat biar agak kerenan dikit. Naik MRT gitu. Aduh, saya kalau jalan wah ketemu kontainer. Sunter nih. Martin, Sunter juga. Ini ada temennya Mas Wawan. Sunter juga. Nah, sama-sama Sunter. Aduh Tuhan, kenapa saya lewat Pulau Gadung Tuhan? Aduh, kontainer semua, transformer semua. Aduh, serem banget Tuhan. Sekali-sekali kayak tempat yang wah apa? Sudirman yang kemarin tuh ada catwalk. Wah, Citayam. Wah situ wah kayaknya keren, gaul ya, wah, ngopi. Wah. Tapi saudara jangan ngelihat sosial media, wah enak ya ngopi Starbucks. Itu dompetnya kosong. Gaya-gayaan aja. Mau beli Starling, aduh malu ya kan. Wah pakai apa aqua gelas bekas kan. Wah masa bawa ke kantor aku kan malu, ditiup lagi. Ya? Nggak usah, aduh pengen gitu, pengen itu, aduh. Bergaya sedikit, wah nggak usah. Yang kerja di utara, wah jangan-jangan lebih bagus daripada yang kerja di selatan. Amin. Wis, wasonde gini. Mana jempolnya Martin? Ya, jangan malu. Ya, saya kerja juga di barat. Ya, di jauh, ujung kulon juga itu. Ya, biasa aja. Aduh, pengen ke selatan. Kak Golda juga orang barat. Nih orang selatan. Enggak ini kalau Jordan kemana-mana dia. Bisa selatan, barat, kemana-mana dia. Ya, sampai luar Jakarta dia pergi. Ya, gak usah. Ya,
Bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Berarti yang kita punya saat ini berarti kita bisa kelola. Itu. Ya, bersyukur. Ya, ayo 44, 44, yuk 44. Terakhir. Yuk 3, 2, 1, ya. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ternyata itu baru laki-laki. Emang di situ laki-laki doang. Ya, itu kan bukan event pria sejati. Ya, ya Pak Pendeta ya, dulu ada ya pria sejati. Ya. Wah 5.000 laki-laki, wah semua ikut seminar. Enggak Bapak Ibu. Berarti ada perempuan, ada laki-laki tapi enggak kehitung. Berarti ada anak-anak. Bayangin tuh, berarti lebih enggak dari 5.000? Lebih. Ya, cukup enggak? Cukup, orang dibilang sisa 12, Tapi saudara, percaya akan hal ini. Ini bukan mujizat yang terjadi satu kali doang Bapak Ibu. Saat ini pun mujizat itu masih ada dalam hidup kita. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir. Yang setuju katakan amin. Gitu Bapak Ibu, semangat. Gereja saat-saatnya harus semangat. Karena kalau lihat media bikin kita gak semangat. Bener gak? Demo, demo, demo. Wah, nyari kerjaan aja sulit nih. Demo, demo. Wah, ini turunkan ini. Ya udahlah. Ya. Gereja harus kasih semangat. Kita harus semangat ya. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana cara kita bertahan di badai kehidupan kita? Kita harus tahu dari mana Tuhan membawa kita. Ya, sekali lagi, bagaimana cara kita bisa melewati badai kesulitan ini? Ingat, dari mana Tuhan membawa kita. Simpel kan? Tuhan bawa kita memang dari keadaan enak. Ada tidak enak kok. Sulit. Tapi Tuhan akan pelihara. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Puji Tuhan. Yuk